Forest City itu seperti apa sih? Apa sih itu, Bu? Gitu. Kenapa sih harus disebut Forest City? Itu ada kaitannya juga dengan kenapa lokasi dari IKN ini harus ada di Kalimantan Timur. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng saya Metalianda Darmila di podcast RRI Samarinda On Air. Hari ini spesial banget karena kita bersama dengan narasumber yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua. Sosok perempuan cantik yang punya kinerja luar biasa di tempat yang sangat-sangat tropis begitu ya. Bersama dengan Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Ibu Mirna Safitri. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak Meta. Halo semuanya pemirsa RRI Samarinda. Iya. Ya, senang sekali bisa menyapa teman-teman semua. Betul, ini merupakan hari yang sangat spesial buat teman-teman media karena semuanya dikumpulkan bersama-sama di miniatur hutan hujan tropis Nusantara untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, juga ada diskusi tadi Bu ya. Nah ini berkenaan dengan tentu saja pemberantasan tambang ilegal yang ada di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara begitu Bu. Nah ini boleh disampaikan sedikit terkait acara pada hari ini begitu Bu. Ya, jadi hari ini kami sengaja mengundang rekan-rekan media untuk hadir dalam diskusi akhir tahun yang diselenggarakan oleh Satgas Penanggulangan Kegiatan Ilegal di Bidang Pertambangan di wilayah Ibu Kota Nusantara, atau sering orang mengatakan Satgas Tambang Ilegal IKN seperti itu. Nah, kenapa kami mengundang teman-teman media? Supaya kami punya waktu dan juga teman-teman tentunya punya waktu yang cukup untuk bisa mendiskusikan persoalan tambang ilegal yang kita ketahui itu banyak sekali diperbincangkan di media ataupun juga di media sosial. Nah, kami ingin menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh Satgas ini dalam kaitan untuk penanggulangan dan juga pencegahan dari tambang ilegal tersebut. Iya, dan juga banyak sesungguhnya warga Kalimantan Timur yang bertanya-tanya berkenaan dengan Ibu Kota Negara Nusantara yang disebut-sebut tempat yang sejuk, asri, kemudian juga lokasinya betul-betul nyaman begitu ya, hunian yang betul-betul jauh dari kata polusi begitu. Bu Mirna, banyak warga juga pengen tahu bagaimana IKN sebagai wilayah dengan konsep Green Smart City, beautiful, sustainable, dan pastinya berwawasan lingkungan. Nah, bagaimana perkembangan dan juga progres dalam mewujudkan IKN yang Forest City? Tapi sebelumnya boleh disampaikan Forest City itu seperti apa sih? Apa sih itu Bu gitu? Ya. Ini pertanyaan yang kelihatan sederhana tapi sebenarnya sangat mendasar dan sangat penting untuk diketahui. Jadi saya akan mundur sedikit ya. Kenapa sih harus disebut Forest City? Itu ada kaitannya juga dengan kenapa lokasi dari IKN ini harus ada di Kalimantan Timur. Ya. Nah, salah satunya adalah karena ini dulu lokasi Kalimantan Timur ini dikenal sebagai lokasi yang kaya akan hutan hujan tropis. Jadi generasi tua seperti saya masih menikmati kekayaan dari hutan yang ada di Kalimantan Timur. Namun demikian, sejalan dengan waktu dan juga berbagai aktivitas yang ada, banyak dari hutan kita telah beralih fungsi ya dalam berbagai macam bentuknya tentu saja. Nah, keberadaan dari kota hutan ini adalah untuk mengembalikan kejayaan dari hutan tropis yang ada. Nah, bagaimana itu dilakukan? Itu adalah dengan memastikan bahwa 65% dari wilayah IKN itu menjadi kawasan yang dilindungi. 65% itu angka yang sangat besar saat ini untuk Indonesia, di mana rata-rata daerah-daerah yang ada itu mungkin mengalokasikan sekitar 30%. Nah, kita sudah menetapkan itu 65% kawasan yang dilindungi. Untuk apa ditetapkan kawasan yang dilindungi? Ya, untuk dikembalikan lagi menjadi hutan tropis ya. Jadi saya garis bawahi dikembalikan menjadi hutan tropis. Hutan tropis itu tentu mempunyai struktur yang berbeda dengan hutan-hutan yang lain. Nah, salah satunya itu keanekaragaman hayatinya tinggi. Ya, jadi karena itu kita mencoba membangun keragaman jenis-jenis tanaman yang ada di hutan yang 65% tadi, sehingga itu akan mengundang juga berbagai macam satwa untuk menjadikan area tersebut sebagai rumah mereka yang baru. Iya, tentu saja untuk mewujudkan Forest City tantangannya juga luar biasa, apalagi wilayah IKN belum sepenuhnya zero dari tambang ilegal. Nah, ini bagaimana untuk menghadapi tantangan ini? Ya, jadi tadi
upaya untuk melakukan penanggulangan pada kegiatan-kegiatan penambangan ilegal ini harus ditempatkan di dalam kerangka untuk membangun kota hutan berkelanjutan di IKN. Nah, salah satunya itu adalah melakukan pengendalian deforestasi dan juga pengendalian konversi hutan ataupun lahan ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Kegiatan penambangan ilegal ini berpengaruh kepada konversi lahan yang ada dan juga tidak tertutup kemungkinan pada deforestasi yang ada. Karena itu ini perlu sesegera mungkin untuk dilakukan penanggulangan, sehingga upaya kita untuk melakukan reforestasi atau penanaman kembali atau penghutanan kembali area yang saya sebutkan 65% tadi itu menjadi lebih efektif hasilnya karena tidak ada lagi pembukaan baru. Ya, nah karena itu maka pertama kami melakukan penanggulangan pada kegiatan-kegiatan tambang ilegal, dan yang kedua kami membuat kebijakan untuk melakukan moratorium penerbitan izin-izin baru di bidang pertambangan dan juga perkebunan. Iya, dan tentu saja dari hasil diskusi pada hari ini di miniatur hutan hujan tropis Nusantara didapati Polda dan jajaran aparat penegak hukum ini berkomitmen untuk memberantas tambang ilegal di kawasan atau di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. Lalu bagaimana pengawasan dari otorita, Bu, terkait tambang ilegal ini? Kami bekerja sama dengan seluruh elemen dari penegak hukum, juga bekerja sama dengan TNI dan kementerian yang terkait serta pemerintah daerah. Yang kerjasama itu diwujudkan salah satunya adalah di dalam bentuk Satgas ini. Jadi Satgas ini anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, dengan demikian maka upaya untuk melakukan penanggulangan itu menjadi lebih sinergis dan tentu saja hasilnya akan menjadi lebih efektif daripada itu dilakukan sendiri-sendiri. Iya, kemudian IKN dikabarkan akan menjadi kota yang mendukung net zero emission begitu. Nah, seperti apa nantinya Nusantara ini, Bu? Jadi memang itu salah satu target dari IKN pada 2045 nanti. Itu diharapkan kota ini adalah sebagai kota yang netral karbon. Nah, salah satu yang penting juga di dalam kota yang netral karbon itu memastikan tersedianya ruang yang cukup untuk menyimpan dan juga menyerap karbon. Nah, itulah yang akan menjadi kontribusi dari upaya-upaya untuk melakukan reforestasi pada areal-areal yang ada di IKN, khususnya pada areal-areal yang masuk ke dalam kawasan lindung. Nah, yang lain tentu adalah pengurangan emisi dari sektor-sektor seperti misalnya sektor transportasi. Nah, di IKN dalam kaitan dengan itu nanti ketika kota ini sudah beroperasi, misalnya kami akan menggunakan transportasi yang berbasis pada kendaraan listrik. Itu untuk mengurangi emisi yang berasal dari bahan bakar fosil ya. Jadi Nusantara ini sebagai kota karbon begitu, nantinya akan menjadi seperti itu, kota netral karbon. Kota netral karbon. Syukur-syukur bisa negatif. Keren. Wah, mau pindah ke sini yuk. Tadi sampai disampaikan media dapat 1 hektar, benar nggak? Bukan media dapat 1 hektar. Bercanda. Kami meminta rekan-rekan media untuk bersama-sama dengan kami melakukan upaya menghijaukan IKN. Nah, termasuk juga melakukan penanaman. Jadi media-media, teman-teman media yang datang ke IKN tidak hanya sekedar mencari berita, tetapi juga melakukan penanaman. Melakukan penanaman ya. Jadi setelah ini ada kegiatan lanjutan lagi, Bu, ya? Pasti ya. Mudah-mudahan IKN semakin bergeliat, kemudian juga tentu dampaknya bisa dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus lagi di Kalimantan Timur begitu ya, Bu, ya? Iya. Pasti. Kemudian, Bu, adakah pesan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur bahkan Indonesia? Tentu saja dengan hadirnya IKN kemudian juga menjadi ataupun menuju Nusantara sebagai kota netral karbon pada tahun 2045. Ya, jadi kita membangun IKN ini kan adalah untuk berpikir jangka panjang, untuk berpikir kejayaan Indonesia hari ini dan masa depan. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk menyatukan tekad, untuk bisa mewujudkan apa yang kita impikan tersebut. Salah satunya adalah untuk mewujudkan bahwa kita bisa punya sebuah kota yang itu layak huni. Kota yang menyediakan ruang yang sehat,
lingkungan yang bersih gitu ya, yang minim polusi, yang minim sampah, dan juga kota yang menyediakan ruang hijau yang bisa dimanfaatkan oleh semua komponen masyarakat, anak-anak misalnya lebih dekat dengan alam, lansia, ibu-ibu dan lain-lain. Karena itu kami melihat pembangunan dari kota hutan ini bukan pembangunan yang eksklusif yang hanya bisa dilakukan dan dinikmati beberapa pihak, tetapi ini harus menjadi sebuah gerakan masyarakat secara bersama-sama. Nah, dalam kaitan itulah kalau boleh saya menggunakan kesempatan ini juga saya meminta dan dengan segala kerendahan hati dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, karena bagaimanapun juga IKN maju itu pasti Kalimantan Timur juga akan ikut maju. Kami berkomitmen untuk bersama-sama maju dengan Kalimantan Timur. Amin ya, Indonesia maju, Kalimantan Timur juga semakin maju begitu. Ya. Terima kasih Bu Mirna Sapitra telah berbincang di Radio Republik Indonesia di podcast RRI On Air. Nanti kita podcast lagi Bu ya selanjutnya. Insya Allah. Ada camping mungkin yang akan dilakukan oleh nanti kita akan siapkan ya buat teman-teman media ya, kita camping bersama media ya. Betul, dan kita akan podcast lagi nanti di sana Ibu ya. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Mbak Meta, terima kasih juga seluruh pemirsa dari RRI Podcast. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, demikian podcast kita hari ini. Semoga ini memberikan manfaat luar biasa dan pengetahuan yang lebih luas kepada kita terkait Ibu Kota Negara Nusantara. Bersama seluruh tim kerja yang ada di Radio Republik Indonesia di podcast RRI On Air, saya Meta Lianda Darbila. Sampai jumpa.